Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi zakat, yaitu materi fikih kelas 8 semester 1. Materi yang berjudul dengan zakat, jiwa dan harta menjadi bersih. Oke, sebelum itu mari kita buka satu-satu apa saja yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita harus tahu KI dan KD-nya. Kompetensi dasar dalam video pembelajaran ini adalah menganalisis ketentuan zakat dan juga menyajikan ketentuan pelaksanaan zakat. Ada 2 KD. Ini KD pengetahuan, dan yang 4.2 ini adalah KD keterampilan. Selanjutnya, untuk kompetensi intinya adalah kita yang pertama KI 1, kita diharapkan bisa menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. K2, ini adalah menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dan jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Sedangkan dalam KI 3 kita dapat memahami pengetahuan baik faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Sedangkan K4 atau KI 4 kita dapat mencoba, mengolah, menyaji dalam rangka konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dalam ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengurang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Oke, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah kita dapat setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik ini diharapkan dapat menelaah pengertian zakat dengan penuh percaya diri. Yang kedua, indikator atau tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat merumuskan hukum dan dalil zakat dengan penuh percaya diri. Yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran melalui diskusi kelompok, peserta dapat menyimpulkan mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan yang keempat, setelah mempresentasikan hasil diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima zakat dengan penuh tanggung jawab. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, mengenai pengertian zakat. Menurut istilah berasal dari bahasa Arab, yaitu zakah. Zakah ini artinya tumbuh, suci, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu pula. Jadi menurut istilah itu sejumlah harta kita ya yang diambil dari harta tertentu, misalkan harta pertanian atau perdagangan ya, ini diberikan kepada golongan tertentu juga. Golongan tertentu ini ya dalam hal ini adalah mustahik zakat. Oke, lanjut. Apa nih kira-kira hukum zakat? Hukum zakat itu adalah wajib.
wajib bagi yang memenuhi syarat. Syaratnya apa aja nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Yang jelas, hukum zakat adalah wajib. Karena ini juga terdapat dalam rukun Islam. Oke, dalilnya yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dalil zakat ini sering sekali berdampingan dengan perintah sholat. Berarti di sini zakat ini hukumnya wajib, ya. Sekali lagi wajib bagi yang memenuhi syarat. Lanjut, di ayat lain ada Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim in sholatika sakanalahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Selanjutnya, dalil mustahik zakat. Mustahik zakat tadi adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada dalilnya. Di sini berbunyi wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Oke, selanjutnya ini dia orang-orang yang berhak menerima zakat. Di sini ada 8 ya. Yang pertama fakir. Fakir ya. Ini orang yang tidak memiliki harta sama sekali, ini namanya fakir. Yang kedua miskin. Miskin adalah orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Misalkan kebutuhannya 100.000 tapi dia hanya bisa mempunyai uang 80.000. Ini namanya miskin. Tapi kalau fakir ini lebih daripada miskin ya. Bahkan fakir ini tidak mempunyai sama sekali. Oke, yang ketiga itu riqab. Riqab adalah hamba sahaya atau budak. Yang keempat gharim. Gharim itu adalah orang yang banyak hutangnya, tapi di sini hutang yang dalam artian hutang untuk kepentingan syariat Islam ya, bukan hutang yang hura-hura, misalkan hutang karena judi atau apa, itu bukan. Yang kelima, mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Mu'alaf adalah orang yang baru saja masuk Islam. Mu'alaf ini diberikan zakat agar imannya menjadi kuat. Kalau orang mu'alaf diberi zakat, kan jadi dia merasa, oh ternyata Islam itu penuh kasih sayang. Akhirnya mu'alaf ini semakin kuat imannya. Yang keenam, fisabilillah. Fisabilillah ini adalah pejuang di jalan Allah, seperti contohnya guru ya. Guru-guru ini atau ustadz ini kan pejuang di jalan Allah untuk berdakwah, misalkan kiai-kiai atau apa itu kan untuk berdakwah untuk jalan Allah. Nah ini berhak menerima zakat. Yang ketujuh, ibnu sabil ini adalah musafir
dan para pelajar dari perantauan. Ini musafir nih sedang dalam perantauan, misalkan belajar di luar kota atau misalkan dalam perjalanan di situ kehabisan bekal. Ya, ini adalah Ibnu Sabil. Yang kedelapan, amil zakat. Amil zakat ini adalah panitia zakat, panitia yang mengurus tentang zakat. Oke ya, paham ya tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Lanjut, amati video berikut ini ya. Sosok prima yang putus asa tidak ada pekerjaan di kampung halaman, Jepara, Jawa Tengah. Bermodal nekat hingga tertangkap dan akhirnya masuk panti sosial. Ia datang ke Jakarta soliter, sama seperti gelandangan dan pengemis lainnya. Ke Jakarta berbekal apa sebenarnya? Modalnya apa sih? Modal nekat. Kenapa masih nekat? Ya di kampung banyak utang. Nah, Di kampung nggak punya kerjaan. masih mau ke Jakarta kalau kondisinya kayak gini? Kalau di kampung nggak ada kerjaan ya masih ke Jakarta cari yang lebih baik. Masih cari, kan saya ambil ini kan ambil cari. Sebelumnya hari puasa saya pulang jalan aqua. Malamnya itu ya jarang lah. Cari tambahan. Tapi memang menghasilkan uang di Jakarta lebih banyak dibanding di kampung. Kalau di kampung nganggur. Ya, nggak ada uang. Biasa sebulan di kampung dapat uang berapa? Nggak tentu. Kalau waktu panen padi ya kerja, kalau enggak ya dulunya sih enggak, dulunya kerja, sekarang kan bangkrut ya. Ini masih tanggungan BRI punya, suruh bayar atau tidak punya uang juga, terpaksa Jakarta lagi. Jakarta membuka pintunya bagi siapa saja, tetapi dengan sedikit catatan, memiliki modal cukup, baik uang maupun keterampilan. Bagi yang tidak punya modal, hidup seperti ini dilakoni. Tinggalnya dari tahun 92 sampai sekarang. Kerjaan saya pemulung. Kadang-kadang jahit karung gitu kan. Rumah saya di sini nih. Tempat tinggal saya nih di sini nih. Nih, tempat tinggal saya di sini. Tempat saya di sini nih tuh, di Gubuk Derita. Pengen pulang kampung nggak punya modal kan gitu, nggak punya duit, mau pulang kampung nggak punya ongkos gitu kan. Ya lagi nyari duitnya lagi keadaan begini ya kan. Terus lagi musim bongkaran mulu, buru-buru bakal nyimpen, bakal makan aja susah gitu. Ya terpaksa bertahan di Jakarta gitu. Kalau punya ongkos pengen pulang kampung. Ya, memang saya usahanya di Jakarta gitu kan. Habis di kampung usaha apa ya? Di kampung nggak punya keterampilan ya kan, nggak punya ini, bisanya ya di Jakarta ini. Paling usahanya kalau kita nggak punya modal ijazah, mau nggak mau mulung. Carinya itu aja udah, nyari botol-botol gitu kita kumpulin. Kalau nggak punya ijazah ya nggak diterima. Pingin sih saya kerja, pengen kayak orang-orang yang lain gitu kan, biar tempat tinggalnya jangan di sini gitu. Kalau kita udah kerja kan bisa bayar kontrakan, bisa untuk nyokolin anak, jajan gitu ya kan. Kalau keadaan kayak gini mau makan aja kita harus mulung dulu, bersihin botol dulu, baru kita timbang, baru dapat duit gitu. Selamat Riyadi tinggal di tenda ini bersama istri, anak, dan orang tuanya. Bising dan bahaya kereta yang melintas setiap menit terpaksa dijalankan, entah sampai kapan. Jaraknya hanya sekitar 2 jengkal dari tempat saya berdiri, tetapi 1 meter dari
Tenda darurat ini tempat tinggal bagi mereka yang tidak memiliki modal maupun skill atau keterampilan yang cukup untuk tinggal di Jakarta. Inilah kenyataan setiap harinya, sudut-sudut Jakarta digunakan bagi mereka untuk tinggal setiap hari. Silvano Hajid, Jakarta. Oke, sudah menyaksikan video tadi ya. Sekarang kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik yang pertama berdasarkan presentasi PowerPoint tentang pengertian zakat, bagaimana falsafah pengertian yang tersirat tentang pengertian zakat menurut bahasa yang berarti suci, tumbuh, dan berkembang. Yang kedua, bagaimana hukum ketentuan zakat dalam Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana dalil hukum yang mewajibkan zakat. Dan yang keempat, berdasarkan tayangan video tentang fenomena fakir miskin, bagaimana tanggapanmu mengenai keadaan fakir miskin yang terjadi dalam video tersebut? Dan apakah mereka termasuk orang yang berhak menerima zakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman sekelompok saya. Menurut saya dari video di atas atau video tadi itu adalah salah satu orang yang pantas untuk menerima zakat atau termasuk salah satu golongan mustahik zakat, yaitu miskin. Karena ia bekerja tapi tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika menurut kelompok 1 dari video tersebut merupakan kelompok miskin, yaitu seseorang yang bekerja akan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhannya, akan tetapi menurut saya dari video tersebut mereka merupakan kelompok fakir, yaitu seseorang yang tidak bisa bekerja dan tidak bisa memenuhi kehidupannya. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya bab tentang macam-macam zakat di fikih kelas 8 semester 1. Oke, kita akan membahas macam-macam zakat. Tapi sebelum itu, kita akan membahas KIKD-nya terlebih dahulu. Pada kali ini, kompetensi dasarnya adalah menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat dan menyajikan ketentuan pelaksanaan zakat. Indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini yang pertama adalah menelaah pengertian zakat fitrah, dan yang kedua merumuskan hukum dan dalil-dalil zakat fitrah, dan yang terakhir menyimpulkan rukun, syarat, waktu, dan ukuran zakat fitrah. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menelaah pengertian zakat fitrah dengan percaya diri. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat merumuskan hukum dan dalil zakat fitrah dengan penuh percaya diri. Yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan rukun, syarat, waktu, dan ukuran zakat fitrah dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, setelah mempresentasikan hasil diskusi, peserta didik dapat menganalisis permasalahan zakat fitrah dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh percaya diri. Oke, langsung saja yang pemateri yang pertama, yaitu pengertian zakat fitrah. Apa sih itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri.
dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Oke, makanan pokok orang Indonesia adalah apa? Iya, makanan pokok di daerah tersebut adalah beras. Berarti Indonesia ini makanan pokok atau zakat fitrahnya ini adalah beras. Dan dikeluarkannya saat menjelang Idul Fitri, berarti akhir Ramadan ya. Atau pokoknya itu sebelum sholat Idul Fitri. Oke, sekarang kita ke rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama, niat. Niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, ada pemberi zakat fitrah yaitu muzaki. Dan yang ketiga, ada penerima zakat fitrah atau mustahik. Dan yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Nah, selanjutnya kita ke syaratnya. Syaratnya yang pertama adalah Islam ya. Islam, orang yang tidak beragama Islam atau kafir ini tidak wajib membayar zakat. Yang kedua, orang tersebut berjumpa. Berjumpa itu maksudnya hidup ya. Hidup dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Kalau misalkan nggak punya harta ya, nggak punya makanan pada malam itu ya dia tidak wajib zakat. Yang keempat, berupa makanan pokok penduduk setempat. Kalau penduduk setempatnya makannya nasi yaitu beras ya zakatnya pakai beras. Kalau misalkan di situ gandum ya berarti gandum. Misalkan ada yang makanan pokoknya kentang misalkan ya berarti kentang. Oke, next, dalil zakat fitrah. Ini berdasarkan hadis riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri berarti merupakan zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah Idul Fitri itu sodakoh. Jadi kalau menyerahkan zakat fitrahnya setelah Idul Fitri itu dianggap sodakoh biasa. Oke, dalil dalam Al-Quran di sini, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oke, saksikan video berikut. Ukuran zakat fitrah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk lelaki dan wanita, orang merdeka maupun budak, berupa 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dahulu kami menunaikan zakat fitri dengan 1 sok bahan makanan atau 1 sok gandum atau 1 sok kurma atau 1 sok keju atau 1 sok anggur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini disebutkan secara tegas bahwa kadar zakat fitri adalah 1 sok bahan makanan. Apa itu sok? Sok adalah ukuran takaran, bukan timbangan. Ukuran takaran sok yang berlaku di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sok masyarakat Madinah, yaitu setara dengan 4 mud. 1 mud adalah ukuran 1 cakupan penuh 2 telapak tangan normal yang digabungkan. Dengan demikian, 1 sok adalah 4 kali cakupan penuh 2 telapak tangan normal yang digabungkan. Mengingat sok adalah ukuran takaran, umumnya ukuran ini sulit untuk disetarakan atau dikonversi ke dalam ukuran berat karena nilai berat 1 sok itu berbeda-beda
ukuran zakat fitri itu berdasarkan takaran, bukan berdasarkan timbangan. Hanya saja, alhamdulillah, melalui kajian para ulama, Allah memudahkan kita untuk menemukan titik terang dalam masalah ukuran ini. Para ulama, yaitu Lajnah Daimah, telah melakukan penelitian bahwa 1 sok untuk beras dan gandum beratnya kurang lebih 3 kilo. Ringkasan kadar zakat: 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud sama dengan cangkupan penuh 2 telapak tangan normal yang digabungkan. 1 sok sama dengan 4 kali cangkupan penuh 2 telapak tangan normal yang digabungkan. 1 sok beras kurang lebih setara dengan 3 kilo beras. 1 sok gandum kurang lebih setara dengan 3 kilo gandum. Insya Allah, untuk zakat fitrah 3 kilo sangat aman, dan kami sarankan agar dikeluarkan 3 kilo. Lebih baik dilebihkan daripada kurang, karena jika lebih, kelebihannya menjadi sedekah. Wallahu a'lam. Oke, video yang kedua. Setiap bulan Ramadan, kita harus menunaikan zakat fitrah untuk mensucikan harta dan juga melengkapi ibadah puasa kita. Zakat fitrah itu hukumnya wajib loh. Ketentuannya, zakat fitrah itu bisa berbentuk beras seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Bisa juga berbentuk uang setara dengan harga makanan pokok, yaitu sebesar Rp40.000. Tapi, mana yang lebih utama ya? Zakat fitrah dengan beras atau uang? Yuk kita tanya Imam Besar Masjid Istiqlal. Dua pendapat ulama kita di banyak ulama yang konsumsi ada beras, tidak beli beras, formalitas mereka membeli beras. Insya Allah dua-duanya bisa beras, bisa uang beli beras. Niat kita sudah benar, dan memang juga pada umumnya digunakan untuk beli beras. Oke, berarti nggak ada masalah ya? Oke. Setelah kalian melihat tayangan video tadi, mari kita diskusi kelompok ya. Kalian bentuk kelompok, masing-masing kelompok boleh 5 orang atau 4 orang. Diskusikan 2 hal berikut. Yang pertama, zakat fitrah umumnya dibayarkan dalam bentuk makanan pokok penduduk setempat, yaitu beras. Sedangkan dalam prakteknya ada sebagian masyarakat zakat fitrah dengan uang. Bagaimana ya hukumnya zakat fitrah menggunakan uang? Jelaskan secara detail. Yang kedua, dalam masyarakat sering ditemukan perbedaan tentang ukuran atau berat beras zakat fitrah. Ada yang 2,5 kilo, ada yang 27 kilo, bahkan ada yang 3 kilo. Berapakah ukuran atau berapa berat zakat fitrah yang sesuai dengan syariat Islam? Sertakan bukti dan dalilnya ya. Silahkan kalian diskusikan tentang kedua hal di atas. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, materi zakat pada video pembelajaran kali ini telah selesai. Sampai jumpa. Berdirinya saya di sini mewakili kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang bagaimana berzakat menggunakan uang. Penjelasan tersebut akan disampaikan lebih lanjut dengan Mbak Najwa. Ya, jadi berzakat menggunakan uang itu hukumnya boleh. Tetapi apabila uang itu ditukar menggunakan beras, maka ukuran beras tersebut adalah 2,5 atau 2,7 kg. Oke, tepuk